hari saya sarapan. Sarapan sebelum berangkat sekolah. Sebelum pidato ini saya bacakan, marilah terlebih dahulu ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati. Tiada kata yang paling indah selain kata puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita bisa menghirup oksigennya pada hari ini. Kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita masih bisa merasakan wangi lezatnya masakan ibu kita. Dan kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita masih diizinkan untuk bertemu walau dalam keadaan virtual. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Untuk itu, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah senantiasa hati dan bibir kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan satu harapan, semoga di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Dan semoga kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini izinkan saya, Nafisa Aksonia Anelka dari SMP Negeri 2 Kubung, untuk membacakan judul pidato saya yang berjudul Duta Berseragam Putih Dongker pada Masa Pandemi COVID-19. Pengertian pemuda menurut WHO adalah seseorang individu yang berusia 10 sampai 24 tahun atau yang disebut dengan young people. Sedangkan menurut Taufik Abdullah, apa sih itu pemuda? Menurutnya, pemuda adalah suatu generasi di kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang terhormat, maka dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah seseorang individu yang berusia 10 sampai 24 tahun untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemuda sebagai sumber daya manusia yang diharapkan dapat melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan. Maka kami yang masih berseragam putih dongker mampu menjadi motor penggerak untuk melakukan suatu perubahan. Kami juga akan berperan membantu apa yang bisa kami bantu. Kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan berpangku tangan. Sebab kami bukan pemuda yang manja, cengeng, apalagi pecundang. Sekarang, negara tercinta Indonesia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 yang tentunya menimbulkan banyak permasalahan,
kegelisahan, dan bahkan kekhawatiran banyak kalangan. Tentu kita bertanya, apa itu pandemi? Dalam istilah kesehatan, pandemi adalah suatu wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serempak di berbagai negara. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona ini dapat mengganggu sistem pernapasan, pneumonia akut, dan bahkan sampai kematian. Virus corona adalah jenis virus baru yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui, dan bahkan bapak-bapak pejabat sekaligus dapat terpapar virus corona ini. Virus ini sangat ditakuti karena ini termasuk salah satu virus yang mematikan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang saya hormati. Akibat pandemi ini, kita mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan bahkan krisis pendidikan, dan bahkan banyak krisis-krisis lainnya. Dan pandemi ini telah mengubah tatanan kehidupan kita. Sebagai pemuda yang masih berseragam putih dongker, kami juga merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Apa yang kami rasakan? Kami tidak bisa datang ke sekolah. Kami tidak bisa bertemu dengan guru-guru, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dan kami tidak bisa mengaji dan pergi sholat ke masjid. Padahal itu merupakan aktivitas kami sehari-hari. Tanpa melakukan aktivitas itu, kami ibarat patung, diam tak bergerak. Sampai saat ini masih juga belum ditemukan obat dan vaksinnya. Melihat data yang beredar di televisi, vaksin dan obatnya akan ditemukan pada awal tahun 2021. Sementara itu, penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Perkiraan 9 Oktober 2020 sudah ada 324.658 orang yang terpapar virus corona ini. Dan sudah ada 11.677 orang yang meninggal akibat virus ini dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan. Menjelang obat dan vaksinnya ditemukan, kita tidak mungkin diam tanpa melakukan suatu aktivitas. Untuk itu, kita harus bisa melakukan adaptasi baru melihat kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan cara menghindari keramaian dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberitahu pemerintah. Itu semua bisa dilakukan dengan lebih sering di rumah, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjaga imun tubuh, dan menjaga diri dan lingkungan. Disinilah peran pemuda berseragam putih dongker. Apa peran yang bisa dilakukannya? Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, membantu memberitahu kepada keluarga dan tetangga bahwa virus corona itu memang ada. Itu buktinya sudah banyak yang meninggal. Yang ketiga, membantu memberi pemahaman kepada keluarga dan tetangga untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan yang keempat, untuk bisa menghilangkan kebosanan
dapat dilakukan dengan hobi yang bermanfaat. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, dapat kita simpulkan bahwa pemuda berseragam putih dongker dapat mengambil peran pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada hal yang terindah di dalam hidup ini selain kita menjalaninya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita menerapkan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga kita. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan kehidupan dengan normal lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.